Oke, nama saya Ivan Fatur Rahman. Saya di sini akan mencoba mempraktekkan membuat eh, routing menggunakan algoritma OSPF. Ya, di sini saya sudah mempunyai topologinya, yaitu terdapat PC1, routernya ada 4, ada router 1, router 2, router 3, dan router 4, dan PC2 di sebelah kanannya. Di sini intinya nanti PC1 bisa melakukan ping ke PC2. Nah, ntar routingnya menggunakan algoritma OSPF. Oke, ya baiklah. Di sini saya akan membagi-bagi area OSPF-nya. Router 4, router 2, router 3 ini nantinya akan jadi backbone area. Saya namakan nanti area 0. Kemudian R1 ini area 1, PC1 ini area 3, dan PC2 ini area 4. Oke, kita setting dulu PC1-nya nih. Oke, IP dari PC1 192 192.168.1.2. Kemudian netmasknya 24, yang artinya 255.255.255.0. Kemudian gateway-nya di sini alamat IP dari router 1, itu 192.168.1.4. Ya, udah. Setting IP di PC1 sudah selesai. Ya, baiklah. Tadi ada yang salah. Jadi PC itu tidak bisa dimasukkan ke area. Yang bisa itu cuma router. Jadi nanti ini router 0 tetap jadi backbone, dan ini router. Ini area 0 jadi backbone. Nah, untuk ini area 1. Nah, yang nantinya connect-nya ke ini PC1 ini melewati area 1 buat connect ke sistem router ini ntar. Oke, kita masuk ke konfigurasi router 1 langsung. Baiklah, masuk ke configure terminal. Setelah itu masukkan IP address-nya untuk router 1. Oke, 192 168. Oke, ada yang salah bagaimana? Oh, ya, lupa. Masuk ke interface dulu. Interface. Ini buat nyambung ke PC1 interface-nya Ethernet 10. Oke. E10. Oke, baru di sini IP address 192 168 14255. Oke, no shot. Oke. Langsung aja ke interface selanjutnya buat ke router 2.
yaitu serial 20. Oke. Oke, masuk ke interface serial 20, masukkan IP-nya 192.168.2.4. Oke. Setelah itu masuk ke interface OSPF. Kita masukkan angka 1 aja buat awalnya. Nah, kasih router ID. Router ID-nya adalah 111. Nah, di sini router ID gunanya untuk identifier router OSPF yang menggunakan algoritma OSPF. Jadi algoritma apa itu? Router yang menggunakan algoritma OSPF itu harus ada router ID. Oh, ini kenapa kok salah? Oh. Ini salah lagi. Oh, keluar dari ini. Satu. Satu. Oke. Kemudian networknya 192.168.1.0. Nah, di sini bedanya netmasknya itu dibalik. Yang biasanya 255 di sini jadinya 0. Terus yang 0 jadi 255. Untuk area 0. Oke. Kemudian network yang kedua oke, sudah selesai. Ya, begitulah setting router menggunakan algoritma OSPF di router 1. Oke, untuk setting router OSPF di router 2 ini bedanya sedikit beda karena networknya ini ada 3. Network 192.168.2, 3, dan 4. Nah, cuma itu sih bedanya. Oke, langsung aja masuk ke configure terminal. Kemudian masuk ke interface-nya. Oke, interface buat yang ini. Connect ke 20, serial 20. Oke. Serial 20 dia IP address 192.168.2.6. Kemudian oke. Now start. Oke. Habis itu masuk ke interface selanjutnya. Interface 21 yaitu connect-nya ke router 4. Oke. Interface 21 ya.
connect ke router 4. 192.168. Tiga, kemudian 6, 255. Oke, kemudian masuk ke interface selanjutnya, 22 ke R3. Empat, 6. Oke, no shutdown. Oke, masuk ke konfigurasi OSPF, router OSPF. SPF 0. Oh, nggak bisa, satu udah. Oh, satu udah dipakai tadi, kasih 2 aja kalau gitu. Oke, terus OSPF router ID, router ID-nya 222. Oke, setelah itu networknya terus 92 atau 68 20. Itu untuk area 0. Kemudian network ke 192 168 30. Itu untuk area 1. Kemudian itu untuk area 1. Oke, nah itulah konfigurasinya. Di sini area 1 kenapa? Itu tadi kan saya bilangnya di sini akan jadi backbone. Nah, itu areanya area 1. Tuh. Oke, sudah selesai untuk konfigurasi router 2 OSPF-nya. Ya, baiklah. Untuk selanjutnya kita setting yang router 4. Oke. Masuk ke interface-nya R2, dia masuk pakai serial 21. Ya, IP address 192.168.3.8.
Oke, kemudian masuk ke interface buat ke R3, yaitu 23. Oke, IP address 192.168. Dan netmasknya. Oke, nah konfigurasi IP-nya udah selesai. Kita masuk ke OSPF. SPF 2. Oke, masukkan router ID. Router ID-nya itu 444. Oke, kemudian kita masukkan networknya. Network 192.168.3.0. wildcardnya harus kebalikannya dari 255, jadi yang 0 itu jadi 255. Oke. Area 1. Oke, ini 5. Oke, exit. Nah, coba kita lihat. Nah, di sini O menandakan dia terkoneksi menggunakan OSPF, algoritma OSPF, ke jaringan 10 dan 20. Ya, ya udah koneksi secara OSPF melewati share ini, port ini serial 21. Ya, selesai konfigurasi dari R4. Oke, masuk ke setting router terakhir, yaitu R3. Sini ada 3 network. Oke, langsung saja kita config R3. Oke, masuk ke interface. Yang pertama itu kita atur dulu yang Ethernet 10. Oke, masukkan IP-nya di address 192.168.6.10. netmasknya. Oke, habis itu no shut. Oke, kemudian serial 22 untuk ke router 2. Oke, ini serial 22. Nah, oke, masuk serial 22. Itu IP-nya 192.168.4.10. Ya, ya benar. 255. Oke,
selesai. Kemudian masuk ke interface yang terakhir 23 untuk sambungan ke R4. S23. Oke, addressnya 192 168 5 10 255 0. Oke. No shot. Nah, kemudian masuk ke configure OSPF, router SPF. SPF 2. Oke. Masukkan router ID-nya. Router ID-nya 333 yang pasti. Oke. Habis itu networknya yang pertama itu 192 168 60 dan wildcardnya 255. Oke. Area kita sebut ini area 2 deh. Oke. Soalnya ini kan bukan backbone ya. Ini yang masuk ke PC area 2. Oke. Network. Nah, oke. Tadi itu area 0. Ini untuk yang 4 dan 5 nanti. Oke. Backbone area tadi kan area 0. Oke. Dan yang 5. Oke. Set. Oke. Set. Kita lihat IP route-nya. Oke. Ya, begitulah konfigurasi dari router 3. Oke, tadi ada kesalahan sedikit. Saya lupa kalau backbone area tadi areanya area 1. Sedangkan tadi di R3 itu networknya untuk serial. Nah, ini. Makanya kan nggak connect OSPF-nya ya. Balik lagi. Configure terminal. Oke. Setelah itu masuk ke router IP. Router interface. OSPF 2. Oke. Kita inputkan lagi networknya. Network buat 192.168.40 itu untuk area 1. Oke. 5 area 1 juga. Oke. Cek. Ya, itu aja sih yang salah tadi. Kita lihat lagi. Nah, udah tersambung secara OSPF. Oke. Kemudian nanti step terakhir kita coba ping dari PC 1 ke PC 2. Ya, baiklah. Untuk langkah terakhir dari percobaan routing menggunakan algoritma OSPF ini, kita akan melakukan ping dari PC 1 ke PC 2 dan sebaliknya. Oke, kita coba dari PC 2. PC 2 kita akan melakukan ping ke PC 1.
ping 92.168.1.2. Oke, berhasil. Dan kemudian dari PC1 ke PC2. Ya, ini tadi saya udah melakukan uji coba sendiri awal. Nah, kita lakukan lagi ya. Uji coba ya. Ping ya berhasil. Oke. Jadi bisa dikatakan routing OSPF ini sudah berhasil ya. Ini area 0. Ini area 1. Dan ya ini area 1. Nah, itu. Terima kasih. Sekian video tutorial video praktek routing OSPF dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.